masuk dalam suratan Ibrani, dan beberapa pasal telah kita baca, tetapi begitu banyaknya hal yang tertulis dalam Ibrani dengan membicarakan tentang status kedudukan Yesus di atas segala-galanya. Dimulai dengan apa yang dikatakan bahwa bukan malaikatlah yang disuruh duduk di sebelah kananku, tetapi Yesuslah yang ditaruh Allah duduk di sebelah kanannya untuk memegang jabatan yang tinggi, lebih tinggi dari segala-gala ciptaannya. Ayat yang kelima pasal 2, sebab bukan kepada malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini, ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas. Apakah manusia sebab engkau mengingat dia, atau anak manusia hingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah dari malaikat, dan telah memahkotai dengan kemuliaan dan hormat segala sesuatu yang engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu tidak ada sesuatu pun yang terkecuali yang tidak ditaklukkan. Tapi sekarang belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Kedudukan Yesus, status yang dituliskan, bukan status manusia yang lemah, walaupun dalam Yesaya dituliskan ia menjadi orang yang disebut pemberontak dan ditaklukkan dengan salib. Dalam Yesaya 53 ayat yang terakhir dikatakan, tetapi ia berdoa bagi pemberontak-pemberontaknya. Dia ambil segala kedudukan kita di tempat yang terhina dan diletakkannya kita pada kedudukan yang diberkati Allah. Merupakan bagian yang saudara perhatikan bagaimana Allah menempatkan dirinya bukan dengan cara, Petrus berkata, dibeli oleh emas atau perak, tetapi dibeli oleh darahnya sendiri. Lalu didudukkannya kita, pasal 2 ayat 16, bukan malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itu sebabnya maka dalam segala hal ia disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Status ini dipergunakan Yesus untuk mengangkat kita manusia yang terbuang oleh hukum dosa menjadi manusia yang ditebus oleh darahnya. Kedudukan status yang lebih tinggi dari Musa, pasal yang ketiga, lebih tinggi dari semua yang dibangun oleh tangan seorang ahli bangunan. Dan kitalah orang-orang yang disebut dengan rumahnya. Ayat 6, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Tadi kita baca ayat ini, sebagai orang-orang yang ditebus oleh darahnya, kita menjadi orang-orang yang tidak dihidupkan untuk menikmati kebinasaan, tetapi dihidupkan untuk pasal yang keempat, mencapai bagian yang disediakan tahta kasih karunia Allah. Dengan darahnya, dengan penebusannya, kita diberi keberanian untuk mencapai tahta kasih karunia-Nya.
Kita diberi kesempatan untuk boleh melihat pertolongan-pertolongan Allah tepat pada waktunya. Orang-orang yang ditebus, karyanya yang mengubahkan kita dari status orang yang harus mati menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang diperkenankan melayani, menjadi orang yang diperkenankan mengambil bagian untuk boleh masuk dalam tata kasih karunia-Nya. Sebab ada seorang imam besar yang sudah berdoa untuk kita. Sebab itu ayat yang ke-5 pasal 5, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas, engkau adalah imam untuk selamanya menurut peraturan Melkisedek. Itulah peran daripada Melkisedek, mengambil darah dan masuk ke ruang kudus, maha kudus, percikan di atas tabut perjanjian. Ada grafiran, ada penebusan, ada pengampunan, lalu diberikannya kesempatan untuk kita tidak menjadi anak-anak yang cuma minum susu saja, tetapi makanan keras adalah untuk kita, orang dewasa yang terlatih dan dapat mengenal kebenaran. Mari kita buktikan bahwa status ini tidak diberikan Allah kepada kita dengan sia-sia, tapi dengan peraturan-peraturan Allah kita dapat melihat bagaimana Allah membuat segalanya diangkat, dipermuliakan, supaya kita dapat mempermuliakan Allah. Saatnya kita berdiri di hadapannya, di hadapan dunia, dan orang bisa melihat kenyataan kita adalah anak-anak Allah. Kehidupan yang diubahkan dari orang-orang yang siap dihancurkan menjadi orang-orang yang siap diberkati. Pagi hari ini kita kembali dengan ibadah yang Tuhan berkati. Kembali kita kepada apa yang Tuhan rencanakan. Kembali kita menikmati pelayanan Melkisedek yang membuat kita, Melkisedek adalah imam besar yang masuk tiap tahun satu kali, memercikan darah pada tutupan grafiran untuk pengampunan dosa kita bersama, supaya kita yang diampuni, kita menjadi orang-orang yang bukan cuma diselamatkan, tapi pasal 4 ayat 11, baiklah kita berusaha masuk ke dalam perhentian, supaya jangan seorang yang jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Tapi mari kita membuat diri kita masuk bagian yang disediakan Allah, menjadi orang-orang yang dikasih keberanian menghampiri tata kasih karunia Allah dengan darahnya, supaya kita mendapat pertolongan pada waktunya. Ini yang Allah sediakan. Kitab Ibrani berbicara tentang banyak hal dalam masalah-masalah, dalam bagian-bagian pengajaran yang jauh lebih dalam. Kitab Ibrani menuliskan bagaimana status kita. Kitab Ibrani berbicara tentang apa yang dikerjakan Allah dalam pribadi-pribadi orang yang ditebus oleh darahnya. Semakin kita membaca besok, semakin banyak hal yang dalam yang Allah sediakan. Tetapi diawali dengan ayo kita masuk ke dalam tata kasih karunia-Nya. Mari kita menikmati, mari kita masuk, mari kita boleh melihat bahwa ibadah kita bukan ibadah yang sia-sia. Ibadah yang diberkati Allah, menjadi bagian dari pelayan-pelayan Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk mempergunakan kesempatan untuk masuk dalam kasih karunia Allah, bukan untuk kepentingan kita,
tapi untuk pelayanan yang kita bawa. Guru-guru Pelnom mau belajar katanya. Mereka akan berjalan hari ini dan belajar, melihat secara langsung apa-apa yang tergambar dalam market-market kecil yang ditunjukkan dalam museum Alkitab. Tapi ketika melihat semua itu, bukan cuma sekedar tahu, tetapi apa maunya Tuhan di dalam semua yang ditunjukkan. Kiranya itu menjadi bagian yang akan memberikan didikan, pengajaran untuk kita tahu apa sih yang Allah kerjakan. Bagaimana firman itu diberikan, bagaimana firman itu diterjemahkan. Kita bukan kembali kepada sejarah, tapi kita menjadi pelaku sejarah. Dan kita akan melihat kebenaran-kebenaran di dalamnya. Katakan ayat yang pasal 5, ayat yang ke-10. Dan ia dipanggil untuk menjadi imam besar Allah menurut peraturan Melkisedek. Nanti ada gambar pakaian Melkisedek. Nanti akan melihat bagaimana seorang Melkisedek itu masuk membawa darah untuk membuat pengampunan dosa. Dan kita tahu tugas karyanya yang ditunjukkan di dalam apa yang kita lihat. Dan saya percaya ketika kita melihat kebenaran firman Allah dalam gambar visual yang kita lihat, saya berharap itu menjadi satu pengajaran untuk menyadarkan kita betapa beruntungnya kita hidup di dalam anugerah Allah. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdiri bersama.